Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, bagaimana kabarnya Nanda Solih dan Solihah? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah Ta'ala. Hari ini kita berjumpa lagi di Rubelmu, Rumah Belajar Muhammadiyah. Tetap semangat ya belajarnya. Hari ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar burung beserta anak-anaknya. Dan ada gambar seorang ibu menggendong anaknya. Juga ada gambar sebuah pohon pisang beserta tunasnya. Benda hidup dapat berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Cobalah mencari informasi mengenai kata-kata tersebut. Yang pertama ada berkembang biak. Berkembang biak artinya bertambah banyak tentang tanaman, ternak, piaraan, dan sebagainya. Yang kedua, keturunan. Keturunan artinya anak cucu, generasi, atau angkatan. Yang ketiga, memperbanyak. Memperbanyak artinya menjadikan lebih banyak. Yang keempat, kelestarian. Artinya, keadaan yang tetap seperti semula, keadaan yang tidak berubah-ubah. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat untuk mendeskripsikan gambar berikut. Gambar yang pertama tampak seekor burung dengan anak-anaknya. Contoh kalimatnya adalah induk burung memberi makan anak-anaknya. Gambar yang kedua, tampak seorang ibu menggendong anaknya. Contoh kalimatnya adalah Bu Ria menggendong anaknya. Gambar yang ketiga, tampak sebuah pohon pisang bersama tunas-tunasnya. Contoh kalimatnya adalah pohon pisang berkembang biak dengan tunas. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam biasanya bertelur sehari hanya 1 butir. Mari menghitung banyak telur dalam gambar berikut. Banyaknya telur adalah 47. Telur diletakkan di dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan. Keranjang kecil dianggap sebagai keranjang satuan. Jadi, 47 sama dengan 40 ditambah 7. 47 sama dengan 4 puluhan ditambah 7 satuan. 4 menempati tempat puluhan dan 7 menempati tempat satuan. Jika dituliskan dalam nilai tempat adalah seperti berikut. 47 ditulis 47. 4 puluhan dan 7 satuan. Jadi 47 sama dengan 40 ditambah 7. 4 menempati puluhan dan 7 menempati satuan. Kita sudah mengetahui bahwa gambar lambang negara di dinding kelas termasuk benda tak hidup. Juga sudah mengetahui simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Berikut adalah lambang sila Pancasila keempat, adalah kepala banteng. Kemudian, coba tuliskan bunyi sila keempat pada tempat berikut ini. Coba Ananda Solih dan Solihah, apa bunyi sila keempat Pancasila? Ya, betul, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah kamu masih ingat ciri-ciri benda hidup? Coba perhatikan gambar di bawah ini, kemudian isi titik-titik di bawah ini menggunakan kata yang tersedia.
Kata yang pertama ada berkembang biak, bergerak, membutuhkan makan, dan tumbuh besar. Nah, contoh yang pertama ada kuda sedang berlari. Kalimatnya, aku tahu kuda disebut benda hidup karena titik-titik. Jawaban yang tepat adalah ya, bergerak. Yang kedua, ada gambar induk burung beserta anaknya. Contohnya, aku tahu burung disebut benda hidup karena ya, berkembang biak. Contoh yang ketiga, tampak kucing sedang tumbuh besar. Contoh kalimatnya adalah, aku tahu kucing disebut benda hidup karena jawaban yang paling tepat adalah tumbuh besar. Aku tahu ulat disebut benda hidup karena coba kita lihat gambarnya, ada seekor ulat sedang makan. Jawaban yang tepat adalah ya, membutuhkan makan. Aneka jenis permainan termasuk benda tak hidup. Boneka, mobil-mobilan, dan kartu adalah benda tak hidup. Dadu pun termasuk benda tak hidup. Mari mencoba membuat dadu. Kegiatan membuat dadu untuk berlatih menentukan nilai tempat suatu bilangan. Pertama-tama, guntinglah pola dadu berikut, kemudian rekatkan dengan lem sehingga membentuk dadu. Dadu yang pertama adalah dadu bilangan satuan. Dadu yang kedua adalah dadu bilangan puluhan. Nah, tuliskan nama dan bilangan pada tabel-tabel berikut. Ananda Solih dan Solihah, bantu Bunda untuk menuliskan banyaknya nilai puluhan pada tabel puluhan dan nilai satuan pada tabel satuan. Yang pertama, misalkan saja dadu puluhannya adalah 2 dan dadu satuannya adalah 3. Lambang bilangannya adalah 23 dan ditulis 23. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.